Tahun 2023, F1 kedatangan pembalap termuda kelahiran 2001 yaitu Logan Sargeant. Tapi Logan bukan pembalap paling bocah karena masih ada Lando Norris. What's funny? Lando resmi masuk ke F1 musim 2019 di tim McLaren menggantikan Fernando Alonso. Lando masuk ke F1 bareng dua pembalap lainnya yaitu Alex Albon dan George Russell. Sampai satunya diangkat ke Red Bull lalu dipecat. Tapi sekarang udah balik lagi ke F1 bareng Williams. Sedangkan George Russell sudah naik ke tim utama Mercedes setelah 3 musim magang di Williams. Banyak dari para fans yang mengatakan kalau mereka adalah calon juara dunia di masa depan. Lando dan Russell jelas bisa menjadi juara dunia Inggris berikutnya setelah Lewis Hamilton. Apalagi sekarang Russell udah ke tim utama Mercedes, sedangkan Lando juga bisa aja juara dunia kalau McLaren-nya kompetitif. Sampai saat ini mungkin Lando menjadi pembalap yang cukup jarang kecelakaan yang sampai parah banget. Lando kecelakaan paling parah itu waktu GP Belgia 2021. Itu juga waktu kualifikasi. Sedangkan pas balapan terjadi pas GP Hongaria 2021, tapi itu karena ulah Valtteri Bottas yang lupa ngerem setelah start. Tahun 2020 dan 2021, Lando mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dengan mobil McLaren yang lumayan kompetitif. Dengan mesin Mercedes spek B, Lando total meraih 5 podium di F1. Sebenarnya 6, tapi yang satu pakai mesin Renault. Ini menunjukkan kalau mesin Mercedes spek B itu cukup kompetitif sampai Pink Mercedes Stroll Racing Team juga bisa menang sekali dan ngopok-ngopok Ferrari yang cosplay Williams di musim 2020. Lando Norris meraih pole position pertamanya di F1 itu di GP Rusia 2021. Tapi pas balapan Lando gambling buat nggak mau masuk ke pit di beberapa lap terakhir pas hujan mulai turun. Itu malah membuatnya kehilangan kemenangan pertamanya di depan mata. Sejak kecil Lando Norris sebenarnya sangat suka ajang balap motor karena ada idolanya yaitu Valentino Rossi. Namun perhatian Lando beralih ke ajang roda 4 setelah ayahnya yang kaya raya mengajaknya ke balapan go-kart lokal di Inggris. Di tahun 2013, Lando mengikuti KF Junior Karting, kemudian memenangi CIC FIA European Championship dan International Super Cup serta WSK Euro Series. Di tahun 2014, Lando ikut Ginetta Junior Championship dan finish ketiga di klasemen akhir. Lando menang 4 kali, naik podium 11 kali dari 20 balapan dan mengumpulkan 464 poin. Di tahun 2015, Lando dikontrak tim Carlin dan juara di MSA Formula Championship atau sekarang namanya itu British Formula 4. Lando juga ikut ADAC dengan hanya ikut 8 dari 24 balapan. Lando ikut 9 dari 11 balapan di Italian Formula 4. Selama di Formula 4, Lando kalah dari Guan Yu Zhou, Robert Schwarzman, tapi berhasil ngalahin Mick Schumacher. Tahun 2016, Lando menangin Toyota Super Series di Selandia Baru dengan mengalahkan Jehan Daruvala. Kemudian Lando kembali ke Eropa untuk ikut Formula Renault 2.0 dan Formula Renault NEC. Lando berhasil ngalahin pembalap kayak Robert Schwarzman dan Nikita Mazepin. Di tahun 2016 juga Lando ikut British Formula 3 dengan ikut 11 balapan dan meraih 4 kemenangan dan 8 podium. Di bulan November 2016, Lando ikut Macau Grand Prix dan finish di posisi ke-11. Itu gila sih. Tahun 2017, Lando Norris ikut Formula 3 Eropa bersama Carlin dan berhasil menjadi juara. Lando ngalahin pembalap kayak Callum Aylott, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, sampai Maximilian Günther yang sekarang balapan di Formula Geledek. Kali ini Lando finish kedua di Macau Grand Prix yang dimenangi oleh Dan Ticktum yang udah pakai logo Red Bull. Di tahun 2017 juga, Lando diumumkan menjadi pembalap Akademi McLaren dengan uang bapaknya. Jadi Lando masuk ke Akademi McLaren itu bayar dan mungkin banyak yang nggak tahu soal hal ini. Tetapi itu semua diimbangi dengan bakat dan skill yang dibuktikan dengan prestasi di ajang-ajang junior. Bahkan Zac Brown juga mengatakan kalau Lando ini adalah prospek yang luar biasa.
Lando berkesempatan mengemudi mobil Fernando Alonso dalam tes di Hungaria. Tahun 2018, Lando naik ke Formula 2 bersama Carlin. Di awal musim, Lando langsung gacor dan berada di posisi 1 di klasmen. Setelah itu, McLaren langsung konfirmasi mengontrak Lando untuk naik ke F1 tahun 2019. Tapi setelah itu, Lando turun ke posisi ketiga meskipun konsisten di 3 besar selama musim Formula 2 2018. Di akhir musim, Lando naik ke posisi kedua menyalip Alex Albon, tapi kalah dari George Russell yang menjadi juara. Di F2 tahun itu juga ada Nick De Vries di posisi keempat, Latifi ke-9, dan Jean Gelael ke-15. Lando juga turun di latihan bebas GP Belgia dan beberapa latihan bebas lainnya bersama McLaren. Tahun 2019, Lando naik ke F1 bersama McLaren. Meskipun nggak pernah naik podium, Lando konsisten finish di 10 besar dan hanya beberapa kali keluar dari balapan, salah satunya ya di tahun 2020. Dengan mobil McLaren yang lumayan kompetitif, Lando berhasil meraih podium pertamanya di GP Austria setelah Lewis Hamilton terkena penalti. Di tahun 2021, Lando semakin banyak meraih podium dengan total 4 podium di Imola, Monaco, Austria, dan di Monza saat McLaren berhasil finish 1-2. Di tahun 2022, dengan segala kesulitan yang dialami McLaren, Lando mampu menggendong McLaren di mana 3/4 poin McLaren itu adalah poin Lando Norris. Lando juga menjadi pembalap teratas di luar 3 tim teratas kayak Red Bull, Ferrari, Mercedes. Lando finish di peringkat ke-7 dengan 122 poin dan sekali meraih podium di Imola. Jadi meskipun Lando Norris masuk ke McLaren Academy dengan membayar, tetapi Lando menjadi pembalap utama McLaren karena emang dia jago dan punya skill. Lando mengambil jalan yang berbeda dibanding pay driver lain yang biasanya kalau pay driver kalau nggak ke Haas ya ke Williams. Thanks for watching.